Pak Jokowi, kalau memang Bapak Jokowi terpaksa harus mencabut laporan yang di Polda Metro Jaya, saya berjanji saya akan minggat dari negara yang saya cintai ini, Pak. Saya sudah tidak percaya lagi dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Ada orang yang sudah dihina, ada orang yang sudah dicemarkan nama baik, tetapi malah mengalah. Saya tidak akan percaya itu. Bapak Jokowi, tolong jangan cabut laporan Bapak yang ada di Polda Metro Jaya. Ini saya kira mengejutkan ini, bahwa proses laporan Joko Widodo ke Polda Metro Jaya tempo hari dan dinyatakan bahwa laporan Jokowi ke Polda Metro Jaya itu gugur. Ternyata Allah membukakan mata, ini campur tangan Tuhan ini. Tiba-tiba KPU bisa menunjukkan. Itu ternyata menggetarkan institusi lain. Kenapa? Kami mendaftarkan perkara kepada Komisi Informasi Jawa Tengah, ya. Ternyata dia tanya, Pak Taufik itu benar. Nah, kalau benar gimana? Benar Pak itu Pak? Iya benar-benar. Dia kaget. Padahal kami belum diperiksa, belum ada relas. Tahu-tahu dia DM kami, itu benar. Artinya ini kulminasi, kalau aku tadi bilang total football ini nanti digulung semua. Siapa yang digulung? Yang digulung pertama adalah tim ses yang mendaftarkan Pak Jokowi ke KPU, dan yang kedua tentu Pak Jokowi itu sendiri, ketua atau sekjen Peradi Bersatu, ya Peradi Bersatu itu orang pertama yang harus dijebloskan. Saya berikan satu fakta-fakta bahwa mereka sudah ngeper. Kemarin saya menerima bostap, Pak Jokowi akan mencabut paduannya. Dan ancaman itu muncul di tengah-tengah kabar bahwa Joko Widodo itu akan mencabut laporannya ke Polda Metro Jaya terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini juga ramai ini kabar soal ini, tapi sampai sekarang saya belum mendapatkan sumber resminya ini informasi ini, apakah dari Pak Jokowi langsung atau dari pengacaranya atau dari para relawannya. Kalau selama ini Pak Jokowi dan pendukungnya selalu mengatakan Pak Jokowi sudah mencerahkan ijazah, Pak Jokowi di wawancara bilang nanti ini akan makin banyak, korbannya makin banyak yang akan diperiksa. Sekarang ini berbalik arah. Kalau sepak bola, ini sepak bola Belanda, namanya total football. Kenapa? Karena isu utamanya tentang ijazah itu Allah tunjukkan sudah diposting sebelumnya, utamanya oleh Dian Sadi, pengurus Partai Solidaritas Indonesia, itu tanggal 1 April 2025, dan sudah ditonton pada saat itu 7,9 juta. Ternyata Allah membukakan mata, ini campur tangan Tuhan ini. Tiba-tiba KPU bisa menunjukkan. Itu ternyata menggetarkan institusi lain. Kenapa? Kami mendaftarkan perkara kepada Komisi Informasi Jawa Tengah, ya. Ternyata dia tanya, Pak Taufik itu benar. Nah, kalau benar gimana? Benar Pak itu Pak? Iya benar-benar. Dia kaget. Padahal kami belum diperiksa, belum ada relas. Tahu-tahu dia DM kami, itu benar. Artinya ini kulminasi, kalau aku tadi bilang total football ini nanti digulung semua. Siapa yang digulung? Yang digulung pertama adalah tim ses yang mendaftarkan Pak Jokowi ke KPU, dan yang kedua tentu Pak Jokowi itu sendiri. Kalau tim ses kita lihat apakah di situ ada Anggit ini dulu mantan redaktur pelaksana Solo Pos, ya apakah di situ ada Eko Sulistyo, mantan ketua KPUD Kota Surakarta, ya apakah di situ ada Pak Iman dan sebagainya, ya ini perlu dicek. Mau tidak mau akan menjadi bola salju yang menggelinding. Oke ya, dan ini menurut analisa saya, analisa politis dulu baru nanti bicara analisa hukum. Analisa politis saya ini tentunya kalau fair nanti dengan fakta-fakta ini kemudian menjadi bukti pidana, maka akan kena kepada semua orang. Nah, jadi kita menganalisa pada akhirnya apakah itu rektor UGM, apakah wakil rektor UGM, apakah itu dekan Fakultas Kehutanan UGM, dan terutama itu ketua atau sekjen Peradi Bersatu, ya Peradi Bersatu itu orang pertama yang harus dijebloskan. Sama bukan bonus, plusnya satu, plusnya adalah Sylvester Matutina, jebloskan lagi karena dia dua pidana yang pertama belum selesai, napi, yang kedua pidana baru yang mengatakan 99% Roy Suryo dan kawan-kawan masuk. Lalu yang kedua, karena di situ sudah dipublikasikan dan sumbernya sama, berarti semua orang yang kemarin mengatakan bahwa ini benar, ini asli, dan mengatakan Roy Suryo, Tifa, dan Rismond itu sebagai menyebarkan kabar bohong, merubah data, saya meyakini hal inilah yang sekarang kita bicara secara dari aspek pidana. Hal inilah yang mendasari kenapa Mabes Polri sejak 25 April ya sampai dengan hari ini tanggal 4 Oktober, jadi kalau saya menghitung 6 bulan, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, ternyata tidak berkelanjutan walaupun ditekan oleh Ketua Peradi Bersatu. Dari fakta-fakta ini buat termul dari siapapun yang bertanya kenapa Risma belum ditangkap, Rismond belum ditangkap, Roy belum ditangkap, Tifa belum ditangkap, ya karena memang tidak, polisi berhitung juga lawan mereka bukan orang yang cemen, ya lawan mereka itu benar-benar alumni Bulak Sumur Universitas Gadjah Mada, ya, dan yang pasti mereka mendasarkan pada bukti-bukti ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, antara lain buku ini. Walaupun saya sering bully, wah jualan bukunya nggak laku, yang beli ini pasti orang pinter dan punya duit karena bukunya nggak murah. Kalau buku kamu kan dibagi-bagi gratis, ya ini pasti yang beli ini pasti orang punya duit dan pinter. Jadi udah, kalau termul cebong kodok nggak mungkin mampu beli ini, ya kan? Nasi 10.000 mabuk aja dibela-belain sehat kok, ya.
oleh karenanya perkara ini harus berlanjut. Sekarang kepolisian hanya memiliki dua opsi, dan ini saya berikan satu fakta-fakta bahwa mereka sudah nge-PR. Kemarin saya menerima WhatsApp, kemungkinan Pak Jokowi akan mencabut paduannya, atau kalau kita kutip pendapatnya salah satu ketua PSI, Bang Refli, siapa itu? Ahmad Ali ya. Ya, Ahmad Ali kan mengatakan Pak Prabowo ini harusnya sudah mengambil alih ini. Ya, ini menunjukkan mereka dalam bahasa Betawi itu ngeper, ya. Dalam bahasa Betawi itu ngeper, kalau bahasa Jawa itu ajur-ajir, ajur-ajir, maju tatu, hancur. Ya. Dan ancaman itu muncul di tengah-tengah kabar bahwa Joko Widodo itu akan mencabut laporannya ke Polda Metro Jaya terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini juga ramai ini kabar soal ini, tapi sampai sekarang saya belum mendapatkan sumber resminya ini, informasi ini apakah dari Pak Jokowi langsung atau dari pengacaranya atau dari para relawannya. Tapi masuk akal juga kalau mungkin ada kabar semacam itu, karena dengan dengan Roy Suryo memegang kopi ijazah asli yang di KPU, ini tentu situasinya buat Pak Jokowi ini tidak menguntungkan. Itu kalau dengan asumsi memang ijazahnya itu palsu seperti yang dikatakan oleh Roy Suryo. Roy Suryo kan selalu menyatakan 99,9% selalu menyatakan seperti itu. Dan juga orang kemudian kan sekarang ini mulai bertanya-tanya, kenapa Pak Jokowi ini kok sulit sekali untuk menunjukkan ijazahnya gitu, dan kenapa kok KPU kemarin mencoba menghalang-halangi akses publik untuk mendapatkan kopi ijazahnya Pak Jokowi khususnya, walaupun sebenarnya membuat aturan umumnya di KPU itu pokoknya dokumen ijazahnya calon presiden dan calon wakil presiden nggak boleh dibuka kepada publik, aturannya kan gitu ya waktu itu ya. Sekarang kan itu sudah dibatalkan aturannya, dan itu yang memungkinkan kemudian Roy Suryo sekarang memegang ijazah aslinya itu ya, fotokopi ijazah aslinya. Sebenarnya yang mendapatkan fotokopi ijazah aslinya ini bukan Roy Suryo. Roy itu diajak oleh pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi, yang hari Kamis lalu dia mengambil fotokopi ijazah Jokowi dari KPU setelah dia mengajukan permintaan secara resmi ke KPU melalui email. Nggak ada alasan lagi KPU untuk tidak memberikan itu, karena aturannya yang melarang untuk memberikan ijazah itu, permintaan ijazah oleh publik itu dicabut oleh ketua KPU. Ya, ini ketua KPU kalau nggak cabut itu dan nggak memberikan, sekarang mau bakal digeruduk lagi nih, pastikan gitu ya. Ini saya kira mengejutkan ini ya, bahwa proses laporan Joko Widodo ke Polda Metro Jaya tempo hari ternyata direspon oleh tim TPUA dan dinyatakan bahwa laporan Jokowi ke Polda Metro Jaya itu gugur, otomatis gugur. Kenapa bisa demikian? Nah, ini disebutkan didasarkan pada putusan MK. Ini dalam amar putusannya, MK melarang lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan mengadukan laporan dugaan pencemaran nama baik. Jadi atas dasar inilah Pak Jokowi tidak boleh melaporkan. Kenapa? Karena sedang menjabat sebagai penasehat dan antara yang. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel YouTube ini. Kembali saya membacakan komentar dari netizen setentang dengan cuplikan video sebelumnya yang teman-teman tonton. Nah, teman-teman, langsung saja saya mulai dari komentar yang pertama dari Sarifal Mahdi mengatakan, kasus ijazah Jokowi tidak selesai selama itu pula negara gaduh. Mayor Teddy harus juga dilengsarkan karena merupakan termul juga melanggar konstitusi. Selanjutnya, logika sederhana bahwa Pak M. Taufik menggugat, yaitu sumpah pemutus sangat tepat dengan tidak berani bersumpah sudah putus bahwa ijazah memang tidak ada. Rezim berkuasa ini juga terlibat menutupi ijazah Jokowi. Kapolri mundur dan hukum juga karena melindungi Jokowi. Teman-teman, dari Deviasnya mengatakan, negara akan rusak bobrok jika penguasa penegak hukumnya berpihak membela mati-matian ke pihak yang salah. Dan jangan salahkan rakyat yang berotak, yang waras dan cerdas, bergerak melawan habis-habisan sampai titik darah penghabisan. Salam membela yang benar. Selanjutnya teman-teman, dari Sarifah mengatakan, termasuk anggota polisi yang menangani penyidikan terkait ijazah dan Kapolri serta kejaksaan harus diproses dan dipecat. Semoga negara tidak kalah dari termul. Satu kata, rakyat yang waras, akal sehat bersatu. Seret Jokowi dan keluarga beserta yang terlibat pengadilan rakyat. Sebelum Jokowi mati, Indonesia tidak akan tentram. Ijazah Jokowi terus sudah kaya sinetron politik nggak ada beresnya. Komentar berikutnya, pakai logika saja, untuk apa keluarkan duit puluhan miliar untuk bayar termul, bayar pengacara, bayar preman, bayar reuni-reuninya, bayar
Kalau bisa tunjukkan ijazahnya tanpa keluar duit, berarti memang tidak ada ijazah atau ijazahnya palsu, dan di situ juga tidak pernah kelihatan. Lebih cepat, lebih baik segera diadili Jokowi akan termui busuknya. Inilah negara yang berubah dari non-blok menjadi goblok. Rakyat yang cerdas, akal sehatnya dukung Bang Roy. Semoga sehat selalu dan dimudahkan perjuangan demi kebenaran dan keadilan. Kalau negara ini nggak bisa diselesaikan, negara ini hancur sehancur-hancurnya. Maju terus Pak Topik, jangan mundur membela kebenaran, akan mendukungmu, amin ya robbal alamin. Dari pemimpinnya sampai bawah, moralnya diukur duit, memalukan. Itu termul yang bersumpah akan makan panci satu pabrik. Polisi mati-matian untuk merekayasa kasus ijazah palsu Jokowi agar Jokowi tidak terjerat, dan dengan kasus ijazah palsunya, akibatnya kami anggap polisi tidak bisa bekerja karena tekanan dari pemimpinannya. Tidak cabut, tidak menunjukkan ijazahnya, miliknya dicabut, tidak menunjukkan ijazah. Emang sangat terlihat transparan penegak hukum bela Jokowi, banyak masyarakat yang tahu. Mana tokoh bangsa atau DPR yang suka mengatakan rahasia rasa nasional akan mendahulukan kepentingan nasional. Buktikan dan selesaikan segera mungkin kasus ijazah UGM Jokowi. Tangkap segera Jokowi, raja koruptor. Selanjutnya teman-teman, kepolisian wajib menangkap Jokowi dan semua termul, dan KPD, KPU mohon segera ditangkap dan dipenjara agar negara cepat aman. Kira-kira kapan masalah ijazah selesai atau tamat? Dari dulu tidak selesai-selesainya. Ini kasus kecil dan tidak ada yang dirugikan kok dibesar-besarkan. Berarti semua elemen hukum masih dikuasai dan di bawah kendali Jokowi pengecut, penipu atau pembohong dan perampok aset negeri. Kenapa polisi masih tutup mata siapa sebetulnya penegak hukum? Jokowi sudah jelas sudah menghebohkan rakyat, sudah pecah belah hidup, sudah tidak nyaman, tapi presiden saja diam. Penegak hukum diam. Memangnya si Jokowi berjasa apa dalam memerdekakan negeri ini? Kok pada takut sama Jokowi? Bertanggung jawab kalian kepada rakyat Indonesia. Kalau Jokowi enggak mau malu, harus segera cabut laporannya ke Polda Metro. Kalau tidak cabut, yang malu Jokowi, semakin kuat dugaan ijazah Jokowi palsu. Segala puja dan puji panjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa. Komentar selanjutnya, Pak Yusuf, ijazah Jokowi bisa cepat tuntas kalau penegak hukumnya bekerja secara profesional dan tidak memihak. Insya Allah selesai, itu faktanya. Tangkap semua orang yang menipu atau bohong, merubah undang-undang, memasukkan negara. Jangan sampai kalah dengan penjahat yang masih berkeliaran, terutama ternak Mulyono. Itu semua yang terbaik dilakukan secepatnya buat Jokowi dan semua tim pembela Jokowi. Pak Polisi, tolong jangan salahkan masyarakat. Kalau sudah nggak percaya lagi sama sampean. Di negara Konoha, benar-benar parah. Jokowi itu manusia bukan malaikat. Manusia banyak yang hipnotis Jokowi. Polri, KPU membela Jokowi, simpel saja, tunjukin ijazah pasti beres. Mimpi panjang bisa memenjarakan Jokowi. Orang kuat ternak PKI ngotot tetap juga mental. Ya, semoga adanya kasus yang dilakukan oleh Bapak Jokowi, semua kita ambil hikmatnya. Semoga kedepannya bisa lebih baik dan berhati-hati. Ternyata baik itu jangan dianggap benar-benar lahir, batin nyatanya dan buktinya. Ini yang sudah jelas dan nyata, meskipun banyak kebohongan yang ditutup-tutupin karena niat awalnya mempunyai tujuan tidak baik. Ya beginilah,
Pada akhirnya semua masyarakat rakyat seluruh Indonesia yang berhati jernih sebetulnya sudah pada tahu, tetapi tetap kalah dengan liciknya cara pembicaraan yang disampaikan untuk menutup-nutupin kebohongan agar bisa menang. Kalau sudah kepentok begini kan jadinya bisa senjata makan tuan. Teman-teman, selanjutnya dari Ibu Iriadi mengatakan termul-termul harus dihukum, potong lidah karena dia sok bolak-balikin fakta dan hobi memfitnah dan pembohong. Pergi saja, larak saja kalau sudah benar palsu, rakyat bersatu. Di Ceperang sekalinya PKI kok dibayarkan. Yang mempermasalahkan ijazah dari dulu tidak dihiraukan, diabaikan karena orang-orang ini bukan orang penting. Negara gaduh terus karena tidak bisa memberikan keadilan. Kalau sampai Jokowi menang, pengadilan tanpa hadir, tanpa menunjukkan ijazah sarjananya, serta tanpa ada hasil independen dan netral, sebaiknya sekolah dari SD hingga perguruan tinggi ditutup dan dibubarkan saja. Nah, teman-teman, itu adalah komentar dari netizen setentang dengan cuplikan video sebelumnya yang teman-teman tonton. Nah, jika ada tanggapan yang lain, mari teman-teman tinggalkan di kolom komentar. Salam NKRI, harga mati.